Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Lembaga Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Oke, di kejaksaan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah singkat, tugas dan fungsi, hak dan wewenang, dan kasus. Pengertian. Pengertian kejaksaan itu sendiri adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Sejarah. Ini sejarah singkat aja ya. Sebelum kemerdekaan, istilah kejaksaan tuh udah ada di Indonesia. Dan pada masa pendudukan Belanda, ada badan yang relevan dengan kejaksaan, yaitu Openbaar Ministerie. Lalu pada masa pendudukan Jepang, Undang-Undang Pemerintah Jepang Nomor 1 Tahun 1942 pertama kali memfungsikan kejaksaan sebagai lembaga penuntut secara resmi. Lalu setelah kemerdekaan, fungsi kejaksaan tetap dipertahankan dalam negara Republik Indonesia. Pada tahun 1960, kejaksaan menjadi departemen dan tanggal 22 Juli ditetapkan sebagai Hari Bakti Adayaksa atau ulang tahun Kejaksaan Agung. Lalu pada tahun 1961, disahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 yang memuat ketentuan-ketentuan pokok kejaksaan atau UU-PK. Dan pada tahun 1991 dan 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Dan tahun 2004 diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Nah, di sini kita ada fun fact ya. For your information aja, istilah kejaksaan sebenarnya udah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa kerajaan Majapahit, istilah Dayaksa, Adayaksa, dan Dharma Dayaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sanskerta. Oke. Tugas dan fungsi. Di sini ada tugas dan fungsi dari lembaga kejaksaan, yaitu penuntutan. Jadi maksud penuntutan ini adalah lembaga kejaksaan bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan dalam kasus pidana. Ini berarti jaksa bertindak sebagai penuntut umum yang mewakili negara di pengadilan dalam menuntut pelaku tindak pidana. Yang kedua, itu penyidikan dan penyidikan khusus. Nah, dalam kasus tertentu, terutama yang melibatkan tindak pidana khusus seperti korupsi, kejaksaan juga dapat melakukan penyidikan. Jaksa dapat bekerja sama dengan penyidik lain seperti kepolisian, tetapi memiliki kewenangan untuk menyidik kasus-kasus khusus secara mandiri. Lalu eksekusi putusan pengadilan ya. Jadi ya setelah vonis dijatuhkan oleh pengadilan, kejaksaan berperan dalam melaksanakan eksekusi putusan tersebut, baik dalam bentuk hukuman, pidana, penjara, maupun denda. Nah, pengawasan pelaksanaan hukum. Nah, ini kejaksaan juga bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta memastikan agar hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, terus ada pemberian pertimbangan hukum. Jadi ya, kejaksaan ini punya peran dalam memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintahan atau instansi lain, terutama terkait masalah hukum tertentu. Terus ada pengawasan kejahatan korupsi. Nah, lembaga kejaksaan juga bertugas dalam mencegah dan menangani kasus korupsi melalui penyuluhan dan sosialisasi anti korupsi, serta tindakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Dan yang terakhir ada peran dalam restoratif justice. Nah, kejaksaan kini juga berperan dalam penerapan restoratif justice, di mana penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui pendekatan mediasi untuk mencapai keadilan yang lebih berfokus pada pemulihan, terutama dalam kasus-kasus ringan. Nah, sini adalah hak dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga kejaksaan. Haknya itu adalah penuntutan, pemeriksaan pra-penuntutan, membentuk tim jaksa, penghentian penuntutan, dan peran dalam pemasyarakatan. Nah, maksudnya peran dalam pemasyarakatan ini tuh kayak kejaksaan tuh juga
terlibat dalam proses pembinaan bagi narapidana, terutama dalam konteks pengurangan hukuman atau pembebasan bersyarat. Nah, lalu ada wewenangnya yaitu melakukan penyidikan tertentu, penanganan kasus korupsi, eksekusi putusan pengadilan, penyelidikan dan penyidikan di bidang perdata dan tata usaha negara, dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum. Lalu di sini ada contoh kasus. Kasusnya saya akan tampilkan dulu melalui video YouTube, baru saya akan jelaskan kemudian. Nah, berikut adalah videonya. Kejaksaan Agung meningkatkan status Jaksa Pinangki menjadi tersangka. Jaksa Pinangki langsung ditahan selama 20 hari mendatang di Rutan Salemba. Jaksa Pinangki diduga terlibat dalam kasus Red Notice atas pengejaran buron Joko Chandra. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono menyampaikan tersangka bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan di kediamannya. Ia juga menyatakan penetapan tersangka ini sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jaksa Pinangki disangkakan melanggar pasal 5 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji. Ancaman hukuman pidananya 1 hingga 5 tahun penjara. Pinangki diduga menerima hadiah dengan nilai nominal sekitar $500.000 Amerika Serikat. Penyidik berkesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh telah dirasakan cukup diduga terjadi tindak pidana korupsi sehingga ditetapkan tersangkanya, yaitu inisialnya PSM. Oke, setelah kalian menonton tayangan tersebut, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja ya. Jadi kasus ini tuh udah mencuat pada Agustus 2020 setelah KPK menemukan bukti dugaan suap. Jadi si Pinangki yang merupakan seorang jaksa yang bertugas di Kejaksaan Agung diduga menerima suap sebesar 500.000 USD dari Joko Chandra agar membantu proses pengurusan fatwa di Mahkamah Agung untuk Joko Chandra, yang saat itu berstatus sebagai buronan. Fatwa tersebut diharapkan dapat membatalkan status buronannya, sehingga Joko Chandra dapat kembali ke Indonesia tanpa ancaman hukum. Pinangki berperan dalam mempertemukan Joko Chandra dengan berbagai pihak demi memuluskan rencana tersebut. Ia bekerja sama dengan beberapa pihak dan melakukan pertemuan di beberapa negara, termasuk Malaysia dan Singapura. Kasus ini melibatkan pejabat tinggi lainnya, termasuk pihak kepolisian yang juga terseret dalam penyelidikan. Pinangki akhirnya ditahan dan divonis hukuman penjara selama 4 tahun pada Juni 2021. Setelah sebelumnya divonis 10 tahun, tetapi mendapatkan pengurangan hukuman setelah banding. Kasus Pinangki ini menjadi sorotan publik karena melibatkan seorang jaksa yang seharusnya menegakkan hukum, tetapi justru terlibat dalam praktik suap. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.